Terima kasih Pak NHS. Selamat siang, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Seperti yang sudah disampaikan Pak NHS tadi, nama saya Bosman Batubara. Sambil saya coba share ini PowerPoint. Saya aslinya dari Sumatera Utara, Mandailing Natal. Bisa kelihatan ya PowerPoint-nya ya? Sudah. Ya. Dari Sumatera Utara, Mandailing Natal, kemudian saya melanjutkan pendidikan di Jogja, kemudian di Leuven, di Belgia, kemudian di Delft dan Amsterdam di Belanda, dan sekarang bekerja di Utrecht University di Department Human Geography and Spatial Planning. Itu perkenalannya. Saya senang dengan riset kota dan juga agraria. Terakhir saya riset di Semarang itu kerjasama juga dengan Profesor Siti Rukayah dari jurusan arsitek Undip soal integrated groundwater governance di Semarang. Itu akan berakhir bulan Februari, tapi kami akan lanjutkan lagi di 2 kota di Semarang dan Jogja untuk 3 tahun lagi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ada Andika Ashkar nih mau masuk. Ya, menulis artikel ilmiah saya membuat PowerPoint ini berdasarkan dulu pernah diajak oleh teman-teman dari BRIN, sebenarnya dari LIPI atau BRIN sekarang itu. Mereka kasih pertanyaan-pertanyaan ini di tornya, dan itu yang saya coba pakai untuk memandu bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud, atau pertanyaan-pertanyaan spesifik apa yang kita punya, yang seseorang punya ketika mau menulis dalam satu jurnal ilmiah. Kemudian di lain kesempatan saya diundang orang lagi, kurang lebih temannya sama dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu bagaimana berteori. Dalam kasus itu teori yang ditanya kepada saya adalah khusus soal political ecology, atau lebih spesifik lagi urban political ecology atau political ecology of urbanization. Bagaimana proses-proses ekologis dan politis itu bekerja dalam membentuk kota, urbanisasi. Ada 2 materi itu yang ada dalam kepala saya, tapi saya pikir paling relevan untuk disampaikan adalah PowerPoint yang didasari dari pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan oleh teman-teman BRIN yang saya kembangkan di beberapa titik. Sebenarnya saya juga menunggu pertanyaan dari teman-teman Bapak-Bapak Ibu di sini nanti, supaya saya sendiri bisa mengembangkan sebenarnya orang butuh apa sih ketika berbicara soal publikasi ilmiah. Yang pertama itu pertanyaannya mereka sangat, kira-kira dari situ punya gambaran nggak kita sebaiknya yang mana? Apakah berbicara bagaimana berteori atau mencoba pertanyaan-pertanyaan ini yang lebih mendasar ini? Bagaimana mencari jurnal, mulai menulis, tip kerja bersama, cara menentukan positioning argumen, tips membuat artikel yang menarik editor jurnal, tips menyusun kerangka berpikir, contoh pengalaman. Aku coba share satu lagi ya, atau kita bicara teori. Pilih yang mana kira-kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Tapi tadi pertanyaannya tadi bagus itu Pak. Memang begitu. Oh, yang tadi Pak ya? Ya, Oke. Kebutuhannya mendasar, masih mendasar. Ya, oke. Yang ini berarti Pak NHS ya? Betul. Ya. Nah, saya mulai aja diskusi ini dengan harapan nanti teman-teman bisa juga berkontribusi secara aktif. Saya mulai satu persatu, bagaimana mencari jurnal yang tepat dan relevan. Ini pertanyaan pertama yang datang dari mereka. Saya berbicara atas satu kasus di mana kami publikasi di satu jurnal bernama di Journal of Peasant Studies. Itu jurnal tentang agraria, urbanisasi, masalah-masalah yang berhubungan dengan tanah, pertanian, dan juga industrialisasi, kira-kira begitu, yang dipublikasikan pada awal 2022, awal tahun ini. Saya dengan banyak orang, Michelle dan Ibs adalah mentor saya waktu PhD, Margaret supervisor saya, dan Ari Ujanto teman dari
Urban Consortium di Jakarta. Dalam kasus itu, bagaimana mencari jurnal yang tepat dan relevan, saya dalam yang melihat proses itu merasa bahwa pengetahuan saya tentang jurnal disortir oleh bacaan. Misalnya, saya riset tentang perubahan-perubahan agraria dan urbanisasi, maka peta jurnal dengan sendirinya terbentuk ketika saya riset, karena saya baca artikel dari jurnal A, dari jurnal B, dari jurnal C, dalam kasus itu dari Journal of Peasant Studies, yang kemudian itu mengantarkan saya semakin banyak membaca jurnal itu, karena poin kedua yang saya sampaikan di sini, saya menemukan jurnal itu dan saya rasa menarik, dan artikel-artikel di sana tuh cocok dengan apa yang ingin saya tulis, yang ingin saya sampaikan waktu itu. Saya kemudian mengidentifikasi penulis-penulis yang ada di sana, misalnya saya baca artikel-artikel orang bernama Jun Boras, saya baca artikel-artikel orang bernama Ben White, saya baca artikel-artikel orang bernama Nancy Lee Peluso di jurnal itu. Saya semakin ikutin pengarang-pengarang itu, penulis-penulis itu semakin detail ke karya-karya mereka. Dan saya pikir ini satu pola belajar seseorang. Ketika saya mulai membaca ilmu sosial, saya juga punya kebiasaan mengikuti karya-karya dari pengarang tertentu. Misalnya dulu ketika awal mahasiswa di Jogja, saya belajar pergerakan. Saya baca misalnya buku Soekarno gitu sampai kayak banyak dan bosan. Terus buku Hatta sampai kayak banyak dan capek gitu. Romangun baca sampai kayak banyak, dan begitu caranya kalau saya belajar. Dan saya yakin masing-masing orang tuh punya sistem sendiri yang disenangi, dan kalau Anda belum punya sistem itu, coba temukan bagaimana sebenarnya sistem yang bisa bikin Anda senang belajar. Jadi dengan bercerita seperti itu, saya ingin ngomong jurnal yang tepat itu kelihatannya bukan dicari, tapi datang sendiri seiring dengan bagaimana kita mengeksplorasi satu tema dalam primbaraya pengetahuan ini. Kemudian saya coba buka lagi pertanyaan itu, bagaimana mencari jurnal yang tepat dan relevan. Itu tadi, semakin mengenali jurnal itu dalam kasus Journal of Peasant Studies, saya semakin baca artikel-artikel yang dipublish di sana, terutama yang menyangkut editorial. Saya coba perdalam, apa sih jurnal itu yang dia inginkan di zaman 70-an, 60-an, ketika awal berdiri editorialnya kayak apa, dan semakin mengepo, bukan cuma penulis-penulis yang menulis soal Indonesia atau Southeast Asia. Kalau Jun Boras tadi banyak nulis soal Filipina, dia orang Filipina, Ben White, Nancy Lee Peluso yang saya sebut, Tania Lee, macam-macam banyak menulis soal Indonesia, tapi saya semakin luasin exposure dengan jurnal itu dengan membaca juga penulis-penulis dari negara lain yang menulis tentang negara lain, misalnya, atau kontinen lain, misalnya tentang Afrika, atau tentang Amerika Latin, tentang Eropa, yang ada di artikel-artikel di jurnal itu semakin saya baca. Kemudian saya juga mensubscribe ke alert dari jurnal itu. Biasanya kan ada alert dalam berupa email berlangganan yang dia setiap ada yang baru di jurnal itu dia kirim langsung email ke email kita, ke pesan ke inbox, dan mereka punya Twitter, mereka punya Facebook. Jadi setiap ada yang baru dari jurnal itu biasanya muncul di media sosial mereka dan bisa langsung dikirim ke email. Dan dengan begitu saya secara otomatis terupdate dengan apa yang sedang menjadi perbincangan orang di seputaran jurnal tersebut. Dan saya pikir ini juga satu cara untuk selalu updated dengan apa yang berkembang dalam dunia pengetahuan supaya terus terinformasikan. Dan untuk Indonesia kelihatannya sekarang akses terhadap jurnal tidak menjadi masalah lagi. Saya yakin Undip punya akses ke banyak penerbit-penerbit gede-gede itu, dan kalau tidak ada di lewat akun Undip, bisa dengan bikin akun di Perpus Nasional Online. Kalau punya NIK pasti punya nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu. Pakai nomor itu bisa berlangganan di Perpus Online, Perpusnas Online. Saya juga berlangganan dan ada banyak sekali jurnal di situ, dan saya paling suka dengan Perpusnas Online itu masuk ke yang disebut ProQuest, karena di situ kelihatannya disertasi dari zaman yang sangat lama, sering ada disertasi file PDF-nya di situ, bahkan yang dari tahun-tahun lama. Saya misalnya download
disertasi Ben White tentang reproduksi sosial di satu pedesaan di sekitar Jogja yang dia buat kalau nggak salah tahun 70-an akhir, ada di situ di scan. Juga saya download misalnya dari situ disertasi orang tentang kota Jakarta yang dibuat tahun 1960-an. Disertasi itu ada di ProQuest dan Perpusnas itu berlangganan terhadap ProQuest itu. Kita tinggal download aja dengan modal nomor induk kependudukan tadi. Itu menurutku kayak aku ketika tahu pertama kali itu kayak surga. Aku merasa itu surga itu dengan adanya NIK itu, dan bisa download sana sini disertasi orang, dan kelihatannya kalau level studinya adalah S3, saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi saya selama S3, selama PhD, saya paling senang, selain baca artikel dan buku, saya paling senang membaca disertasi orang, terutama yang belum diterbitin jadi buku, karena di situ ada ngomong metodologi yang agak spesifik. Dan saya merasa banyak belajar dari membaca disertasi orang itu. Dan juga yang keempat, juga saya mengikuti acara-acara mereka, misalnya Journal of Peasant Studies itu, mereka bikin acara yang disebut Workshop and Write Shop, yang diselenggarakan bersama oleh beberapa kampus, tapi di lead oleh kelompok editor Journal of Peasant Studies. Waktu itu di Beijing sebelum COVID, mereka bikin workshop 2 minggu, dan kirim abstrak, kemudian mereka seleksi, dan kalau lolos dibiayain, penginapannya ditanggung, ongkos pesawatnya ditanggung, konsumsinya ditanggung, dibawa jalan-jalan di Cina, tembok Cina, dan seterusnya di kota Beijing. Itu satu cara yang bisa dipakai untuk semakin tahu apa sih yang dimaui oleh sebuah jurnal, dan semakin tahu apakah jurnal itu tepat dan relevan bagi satu draft paper yang teman-teman atau kita punya. Saya ikut ke Beijing waktu itu, dan ini semakin tahu dalam, karena itu hampir 2 minggu, tiap hari kayak diskusi dengan banyak orang yang sedang menulis paper dari berbagai tempat, dan difasilitasi oleh editor-editor jurnal itu, dan mereka bercerita jurnal itu mau ngapain, sejarah jurnal itu, tulisan seperti apa yang biasanya mereka publikasikan, bagaimana caranya supaya survive di belantara akademisi ini yang menuntut publikasi secara agak reguler gitu. Dan pada akhirnya mereka mengundang untuk submit ke jurnal mereka, tentu saja harus melewati proses review yang standar. Masih lebih dalam lagi, masuk lebih dalam mencari jurnal yang tepat itu, setelah familiar dengan nama-nama orang-orang itu, jurnal itu mau ngapain, teori-teori yang mereka punya, kemudian diperdalam. Misalnya saya studi tentang urbanisasi, yang saya maksud bukan cuma soal bagaimana orang pindah ke kota dari desa, tapi juga bagaimana secara keseluruhan ada banyak proses yang darinya sebuah kota tercipta. Misalnya Semarang, ada proses konsentrasi orang, ada proses konsentrasi spasial dari kawasan industri, ada proses ekstraksi air tanah supaya kawasan industri bisa berlangsung dan supaya orang punya air minum. Itu semua saya lihat sebagai proses urbanisasi, baik itu urbanisasi orang, kapital maupun air, tanah. Nah, kemudian diidentifikasi debat apa yang sedang berkembang di satu jurnal itu. Apakah urbanisasi di sisi ditilik dari pergerakan orang, atau karena akses terhadap lahan di pedesaannya makin sedikit, dan lihat lagi siapa yang pemikir-pemikir yang sering dikutip. Kan ada jurnal-jurnal itu, lihat citasinya. Kalau membaca artikel biasanya otomatis akan memperhatikan itu, karena mengejar sitasi-sitasi itu kan untuk memperdalam. Akan familiar dengan sendirinya siapa sebenarnya orang-orang yang atau para pakar yang sering dikutip di jurnal itu tulisannya dalam tema-tema yang sudah dipetakan tadi. Dan semakin perdalam lagi pemikir-pemikir yang sering dikutip dalam tulisan-tulisan di jurnal itu. Dan yang lebih penting lagi saya pikir untuk menunjang proses itu semua, Anda harus punya satu sistem di mana bisa memperdalam karya-karya pemikir itu dan bisa latihan menggunakannya. Karena saya pikir kita berada di wilayah teori sosial, kan ada banyak teori, ada banyak pemikir yang biasanya punya karya-karya sendiri-sendiri, dan itu bisa
diciptakan satu laboratorium di mana Anda bisa memperdalam pemikiran-pemikiran mereka dan bisa latihan menggunakannya. Sebagai contoh, dalam kasus saya tergabung dalam banyak klub baca di banyak tempat, mulai dari Jogja dulu, di Amsterdam, di Delft, dan sekarang di Utrecht. Saya selalu ada dalam lingkaran klub-klub baca itu. Saya pikir itu salah satu cara yang bagi saya, di mana saya belajar dengan lebih enak. Misalnya ketemu kayak tadarus gitu, saya menerangkannya kayak tadarus supaya gampang, kayak di desa-desa di Sumatera itu kan berganti-ganti baca Al-Quran 10 menit atau satu ain, kemudian pindah ke pembaca berikutnya. Cuma yang kalau tadarus, kalau di Sumatera yang saya tahu, tidak ada diskusinya setelah dibaca, karena saya sebagai pelaku tadarus juga tidak mengerti apa yang ada di dalam apa yang dibaca. Tapi kalau dalam tadarus teori sosial, yang lebih menarik bagi saya adalah setelah misalnya masing-masing orang baca 10-15 menit, yang saya ikutin ya, beberapa klub baca yang saya ikutin, terbaca satu subsection atau satu bab misalnya, 20-25 halaman dalam sekali pertemuan bisa dibaca secara keras di tempat dalam 15 atau 20 menit, kemudian 1 jam atau berapa menit berikutnya itu ngobrol, diskusi, kalau misalnya 3-4-5 orang saling berbagi apa yang ditangkap dari apa yang dibaca, apa yang dipahami, dengan satu tujuan aja sebenarnya. Kalau saya ya, untuk memahami seorang penulis tuh ingin ngomong apa, itu tahap pertama. Ingin tahu si penulis itu ingin ngomong apa, saya butuh clear seorang dengan karyanya tuh, di dalam karya itu dia apa yang ingin dia sampaikan. Itu tahap pertama. Tahap kedua, bagaimana bisa saya pakai nanti itu, saya pikir bagi saya lebih tidak, sekarang dalam tahap ini lebih tidak penting. Yang saya prioritaskan sekarang adalah ketika membaca karya seseorang, saya coba pastikan bahwa saya mengerti apa yang ditulis oleh orang tersebut. Kemudian baru gunanya untuk saya. Nah, bagaimana kita sekarang masuk ke pertanyaan kedua setelah tadi kan ada banyak pertanyaan tuh. Bagaimana mencari jurnal yang tepat? Sekarang yang kedua, bagaimana cara memulai menulis artikel ilmiah yang baik? Kalau saya biasanya, karena berdasarkan pengalaman jadi kayak saya gitu, maaf. Biasanya saya mulai dari ide dasarnya. Apa sih ide dasarnya? Sesimpel mungkin, tapi kuat gitu, pendek-pendek biasanya. Bagaimana menghubungkan ketimpangan di desa dan di kota. Sesimpel itu biasanya. Oh, begini lewat migrasi orang misalnya. Itu yang dikembangkan. Ide dasar itu dimiliki dulu dan tentu saja terus dipikirkan dan diperdalam. Baru kemudian berpikir soal teori. Teori apa yang bisa dipakai untuk menjelaskannya, di mana teori itu membuat apa yang ingin Anda sampaikan bisa tertampung dengan baik. Dan yang lebih penting menurut saya di ilmu sosial adalah teori itu bikin Anda rajin. Kayak rajin bekerja gitu, rajin baca, rajin nulis, jadi kayak menggerakkan gitu. Karena saya percaya bahwa teori sosial yang bagus itu adalah teori yang bikin orang yang memakainya rajin. Dalam hal ini penulis kita, mahasiswa atau pengajar atau orang yang sedang dalam proses menulis, membuat yang bersangkutan tuh rajin mengerjakan apa yang sedang dia garap. Itu menurutku teori sosial yang bagus. Jadi pas dia. Pas teorinya dengan apa yang mau dia jelasin. Dengan kasus yang ingin dia jelasin. Dan ketiga, sejauh apa data yang sudah ada dia miliki. Saya bukan, ini berbagi lagi, saya bukan orang yang mengidealkan data harus ke sana dan kemudian saya bisa tulis. Tapi saya memakai sebaliknya biasanya. Saya menulis berdasarkan data yang saya punya. Jadi saya agak tidak mengenal istilah data tidak cukup. Apa yang saya punya itu yang saya olah supaya tidak menuntut kerja lebih lanjut. Memang dalam beberapa kasus kadang-kadang tetap mencari data yang lain. Tapi saya pikir itu 3 poin itu, ide, teori, dan data. Kemudian bagaimana sih memulainya dari skop yang paling kecil? Ide-ide tadi itu bagaimana tuh memulainya? Menurut saya
yang saya coba, yang tetap saya pegang sampai sekarang itu tetap bikin catatan-catatan kecil itu. Di HP saya WA diri saya sendiri di nomor lama, atau punya teman, saya chat dengan orang dan diskusikan tema tertentu. Intinya apa saja yang merekam, yang kadang-kadang saya rekam suara saya sendiri kalau ketemu ide di kereta di mana, saya rekam. Oh, saya punya ide nih, rekam. Ide pendek-pendek simpel tadi. Intinya adalah di tempat yang bisa diputar ulang, dibaca ulang, yang bisa dipahami gitu, ide dasarnya. Cuma untuk merekam aja catatan kecil itu. Kemudian secara periodik cari kesempatan di mana Anda bisa memikirkan ide-ide kecil itu, baik idenya, teorinya, datanya. Dalam kasus saya biasanya memikirkannya waktu jogging atau renang, atau bahkan ketika ngobrol dengan orang lain, orang yang punya interest yang kurang lebih sama, saya tes ide, atau barangkali seseorang ngomong dan nyambung dengan ide saya biasanya gali di titik itu. Jogging dan renang, terutama jogging, saya dapat tradisi berpikir sewaktu jogging setelah pas PhD, pas S3. Jadi saya S3 banyak duduk. Saya yakin teman-teman semuanya juga gitu. Baca buku, baca teks, bikin proposal, itu kan setahun gitu. Kemudian fieldwork, kemudian nulisnya. Saya total 6 tahun. Jadi bisa dibayangin itu waktu yang nggak sedikit. Kalau nggak olahraga, bisa saya pikir sakit gitu. Nah, karena itu saya ketika mulai PhD mulai jogging. Tahun pertama saya cuma bisa lari pendek aja, 1, berapa kilo awalnya, meningkat 2 kilo, sampai kemudian di tahun ke-6 itu kalau nggak salah saya bisa jogging sampai 15 kilo. Artinya itu lama, 1 jam, 1,5 jam, ada waktu di situ. Dan kebetulan di Delft jogging mungkin jauh lebih asik ya, karena ada lintasan sepeda yang bisa dipakai tempat jogging, yang kita nggak takut ketabrak mobil. Kalau di Semarang ada jogging track yang bagus di stadion UNES itu di atas, tapi pas COVID ditutup. Saya nggak tahu apakah udah dibuka. Kalau stadion Undip kan jogging tracknya tuh tanah, jadi bisa naik kalau nggak ada hujan dan bisa bikin batuk. Nah, karena jogging itu sesuatu yang dilakukan bertahun-tahun, itu kemudian adalah aktivitas yang tidak memerlukan pikiran. Itu udah menjadi monoton fisik aja gitu. Tanpa berpikir pun udah bisa berjalan dengan sendirinya. Nah, pas setahun 2 tahun udah bisa mengatur dengan sendirinya tuh, nggak perlu memikirkan kapan menghirup napas, kapan mengeluarkan. Itu semua udah menjadi otomatis gitu. Sehingga ada waktu yang lama di jogging itu 1 jam. Dan saya biasanya pakai waktu itu untuk berpikir. Apa yang saya baca, saya coba ingat lagi, dan saya coba strukturkan dalam pemikiran saya, atau ide-ide yang saya punya, saya coba pikir perdalam lagi sewaktu jogging. Yang ingin saya omongkan soal nomor 2 ini adalah, cari di mana Anda punya waktu untuk memikirkan ide-ide Anda. Apakah jogging, olahraga, apakah makan, apakah lagi di toilet, terserah. Tapi Anda harus punya mekanisme itu, saya pikir, untuk terus-menerus memikirkan itu. Dan yang ketiga, sekali-sekali Anda rekap itu, ide-ide yang dicatat-catat di HP tadi. Kembangkan menjadi 1 paragraf, dan kalau perlu, kembangkan menjadi outline yang lebih sistematik. Nanti saya tunjukkan apa yang saya maksud dengan outline artikel, saya tunjukkan contohnya yang saya punya. Nah, yang ketiga, bagaimana tips kerja menulis bersama sebagai lead author kalau kita memimpin satu tim dan menulis bersama. Yang saya lakukan adalah, pertama-tama tentu saja saya identifikasi siapa yang tertarik di departemen itu, di Delft misalnya, atau di UVA. Kayak tadi saya menulis dengan Michelle, Ibs, dan Margaret, dan Ari. Oke, mereka ini orang yang saya kenal, dan saya juga mencoba mengenal mereka lebih mendalam melalui saya baca publikasi fokus riset mereka. Misalnya Margaret fokus di soal feminisme dan air, gendered water dia sering sebut, atau caring water. Kemudian Michelle fokus di groundwater atau postkolonialisme dalam water governance. Kemudian Ibs fokus soal agrarian transformation. Saya perdalam orang-orang ini, saya bacain tulisan-tulisan mereka supaya apa?
saya pikir penting bagi saya untuk mengenal dengan siapa saya bekerja. Dengan begitu, saya bisa nyambung dengan cepat secara personal dengan mereka, karena kalau penulis kelihatannya, kalau kita baca tulisannya, orang akan senang. Dan kalau kemudian diobrolin dengan cara bertanya, apa sih maksudmu ketika kamu nulis A di artikel ini, dia akan bisa ngomong banyak. Dan ketika orang bisa ngomong banyak dengan kita, kelihatannya membangun hubungan lebih asik. Dan mengidentifikasi orang, mengajak orang menulis, misalnya dalam satu kesempatan saya ajak orang namanya Pak Nur Fauzi untuk menulis. Itu saya ajak karena saya tahu tulisannya soal apa. Saya banyak baca karya dia, jadi saya tahu kira-kira orang ini cocok diajak menulis soal ini. Jadi saya pikir itu proses-proses yang sangat mengalir aja. Cuma saya coba bikin dalam bentuk poin 1, poin 2. Nah, masih yang nomor 3, bagaimana tips kerja menulis bersama. Kalau di gerakan sosial tuh ada orang bilang menggerakkan dengan pamflet. Gitu. Kalau dalam menulis bersama, saya pikir itu digerakkan dengan outline. Bikin outline untuk artikel. Dan pakai outline itu dalam bahasa gerakan sosial tadi, menggerakkan. Ini outline dipakai untuk mempersuasi orang. Setelah ketemu, ide dasarnya dapat, kemudian ambil kerja, kalau Anda ngelit, ambil kerja atau sempatkan waktu Anda untuk bikin outline. Dan menurut saya, jangan bikin outline yang terlalu sempurna, meskipun mungkin Anda bisa, Anda jagoan, macam-macam. Saya yakin Anda bisa, tapi menurutku jangan bikin outline yang terlalu bagus atau terlalu sempurna 100% gitu. Sisakan ruang untuk orang lain masuk. Dengan sengaja bikin ruang itu supaya orang aktif, dia punya ruang gitu. Jangan dibikin yang sempurna, meskipun tentu saya sempurna, menurut saya orang lain tetap bisa punya celah. Tapi kalaupun saya tahu saya punya versi yang sempurna, biasanya saya nggak keluarkan semua yang sempurna itu, tapi sengaja saya bikin lubang-lubang di draft pertama itu supaya orang bisa masuk. Dan ketika orang masuk, saya coba untuk terbuka dengan komentar atau kritik orang dalam berbagai aspek, mulai dari teorinya, datanya, teknik penulisannya, bahkan ritme kerjanya atau schedule atau jadwal pembagian tugas itu. Dan tetap saja pada akhirnya nomor 5, seseorang harus melit proses itu. Mulai dari obrolan tadi, mendekati, membuat outline, menjaga ritme menulis. Jadi harus ada insentif bagi orang yang melit itu. Insentifnya harus jelas, motivasinya harus jelas. Dalam kasusku misalnya saya ingin lulus PhD, dan saya yakin dalam kasus Anda ingin lulus kuliah misalnya, atau ingin mendapatkan publikasi di jurnal tertentu dengan berbagai motivasi, konsekuensi selanjutnya. Jadi motivasi orang yang ngelit itu terutama menurutku harus clear. Kalau yang timnya juga punya motivasi yang lebih clear, yang lebih kuat sendiri-sendiri, kelihatannya dengan itu bisa lebih jalan. Dan kalau perlu bikin matriks kontribusi, siapa berkontribusi apa untuk menentukan, saya lompat ke matrix of contribution ya. Ini contohnya. Untuk menentukan urutan penulis, siapa di tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat 4, 5, dan seterusnya. Karena kelihatannya siapa yang pertama itu kreditnya beda dengan tempat ketiga dan seterusnya itu. Jadi bikin aja kategori kontribusi dalam kontekstualisasi, dalam metodologi, dalam fieldwork, dalam bikin peta, dan seterusnya. Sehingga orang bisa disusun berdasarkan kontribusi dia. Supaya apa? Harapannya supaya proses itu berjalan dengan setransparan dan sebisa mungkin secara politik diterima oleh masing-masing orang yang ada di situ. Masih nomor 3, contoh outline. Oke. Berarti aku loncat ke contoh outline. Apa yang saya maksud dengan outline? Ini lampirannya, tapi mungkin nggak bisa dibaca ya. Ada 2 contoh outline saya sampaikan di sini. Saya kelihatannya udah bagi ke Pak NHS PowerPoint ini ya Pak. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman berdalam di situ kalau mau lihat. Tapi ada 2 contoh outline yang saya bagi di sini. Yang pertama saya menulis dengan orang bernama Eka. Dari krisis sosial ekologis ke ekologi sosial suburbia Semarang.
artikel ini sudah kami sampaikan atau publish di jurnal bernama Prisma. Jadi ada judul, abstrak, kata-kata kunci, material empiris yang kami punya, dan kontribusi konseptual dan praktis. Kemudian outline itu didetailkan lagi. Misalnya bagian pertama soal apa, bagian kedua soal apa, bagian ketiga soal apa dan apa elemen-elemen di dalamnya, dan bagian keempat soal apa dan apa elemen-elemen di dalamnya. Ini kerangka karangan kalau dalam istilah klasik waktu kita belajar, waktu saya belajar mengarang misalnya di SMP. Outline kedua contohnya misalnya saya kerjakan dengan Pak Nur Fauzi Rahman tadi. Kalau nggak salah, ini artikelnya udah dipublish di jurnal bernama Agrarian South. Sama aja strukturnya, apa abstraknya apa, ide dasarnya tadi, mau menyasar jurnal apa, Agrarian South, Journal of Political Economy, biasanya dia sekitar 8.000 kata. Apa kontribusi teoritisnya dan empirical data apa yang dipunya sejauh itu. Dan kemudian bikin outline yang lebih detail, misalnya seksi 1 soal introduction. Kenapa? Membuka ruang bagi artikel itu. Seksi 2 misalnya soal teori, apa yang sedang diributkan para scholars itu soal urbanisasi, dan di mana teori itu bisa dibawa lebih tajam dan dipakai kemudian di bagian berikutnya membicarakan kasus yang ingin disampaikan dan kemudian kesimpulan. Kira-kira sama seperti tadi kerangka karangan. Kita balik ke halo, gimana? Terlalu padat atau dilanjut? Sedengan aja itu, Pak. Oke. Ya. Kemudian ini tadi contoh outline matrix of contribution. Nah, yang keempat, bagaimana cara menentukan positioning argumen yang akan digagas dalam artikel. Menurut saya spesifik dan eksplisit aja. Kalau dalam jurnal sebenarnya Anda ingin berbicara dengan siapa. Sangat spesifik dengan artikel yang mana, ditulis oleh siapa dan kapan, dan komunitas mana jurnal itu. Dalam kasus kami misalnya, saya dan Pak Fauzi tahun 2002 ada artikel kami yang soal Extended Agrarian Question judulnya. We appreciate Ghost and Mears 2020 call for recalibrating the agrarian question. Jadi kami jelas mengapresiasi orang bernama Ghost dan Meir yang publikasi pada tahun 2022 yang menyarankan satu proses rekalibrasi dari permasalahan-permasalahan agraria. Yet we are also aware that every knowledge production has to be situated in a specific political coordinate. Tapi kami juga tahu bahwa semua proses produksi pengetahuan haruslah disituasikan dalam koordinat politik yang spesifik. Karena itu, therefore, we aim to situate those openings in the Indonesian context without neglecting that Indonesia is a world's core site of extraction and part of the geography of global capitalist division of labor. Dan karena itu kami bermaksud mensituasikan pembukaan teoritis itu dalam konteks Indonesia. Jadi jelas kami ingin mensituasikan call yang dibuat oleh Ghost and Meir pada tahun 2020. Jadi sampaikan secara eksplisit apa yang Anda tulis, apa yang Anda mau. Itu saya pikir adalah positioning. Dan sampaikan secara eksplisit puzzle-nya, masalahnya itu apa. Yang saya pikir kami identifikasi adalah from specific Indonesian experiences, we identify two problems in capitalist development trajectories as explained by Ghost and Meir 2020 sebenarnya, bukan 2002. First, capitalist development in Indonesia. Second, nor does it fit Bernstein's claim on it. Jadi jelas, puzzle-nya apa? Karena ini satu, yang kedua karena ini. Karena itu kami ingin menulis ini, jadi jelas puzzle-nya. Dan yang ketiga,
strukturnya atau bagaimana, how are you going to narrate your story? Bagaimana Anda akan menulisnya? Jadi positioning ini saya pikir itu yang kelihatannya dimaksud positioning. It is precisely here that we engage with Ghost and Mir's argument. First, karena itu persis di sini kami akan bertaut dengan argumentasi orang itu, si Ghost and Mir tadi. Dengan cara satu, we re-engage with the agrarian question of capital by paying specific blah 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 blah. Second, we engage with the agrarian question of labor blah 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 blah. Caranya kami begini akan menggarap ide itu. Kemudian yang ketiga, sampaikan secara eksplisit bagaimana Anda menulisnya, strukturnya. We narrate our story of extended agrarian question of concessionary capitalism through theoretical conversations among concession, blah, blah, blah. Itu. How are you going to narrate your story? Kemudian, klaim kontribusi Anda di bagian akhir, di conclusion, Anda harus tunjukkan kontribusi Anda, kalau enggak kontribusi scientific, ataupun kontribusi data, kontribusi teori, kontribusi konsekuensi praktis, everyday politics maupun electoral politics barangkali. Tapi itu menurutku harus diperlihatkan dengan terukur, maksud saya terukur, tidak melambung, mengklaim yang tidak dilakukan, itu melambung, sebenarnya artikelnya tidak melakukan itu, tapi di akhir dia klaim melakukan itu melambung, tapi diklaim dengan pas supaya tidak melambung atau tidak jargonis, tapi pas, jadi tidak menjadi tinggi hati, tapi juga tidak menjadi rendah hati, pas aja gitu. In this article, nah ini yang kami klaim, we take a different approach from urbanization scholars. Kami berbeda gitu. Dan kalau punya proyek politik, tutup aja artikel Anda dengan apa sih yang menjadi utopia atau menjadi proyek politik Anda atau sesuatu yang ideal yang Anda bayangkan dalam konteks apa yang Anda tulis. We believe. Jadi kata-katanya udah kami percaya as it is put articulately by Aragi, seperti yang dijelaskan dengan sangat artikulatif oleh Aragi, the substance of the peasant or agrarian question is always a programmatic effort to link the diverse manifestations of the ongoing progressive social movement to open more alliance building possibilities between rural-based social movements and their urban counterparts. Kami percaya, seperti yang sudah disampaikan oleh Aragi dengan sangat artikulatif, bahwa substansi dari permasalahan petani atau agraria selalu adalah bla 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 itu. Jadi proyek politiknya apa gitu. Proyeksi politik Anda atau yang ingin Anda yang jadi mimpi Anda ketika menulis artikel itu, karena kalau punya mimpi-mimpi yang bagian dari motivasi kayak tadi yang saya bilang di awal, kelihatannya orang akan semakin bersemangat dalam menulis. Nah, pertanyaan kelima dia itu, bagaimana tips membuat artikel yang menarik editor jurnal? Saya pikir kembali ke poin pertama itu. Kita harus mengenal atau mendalami satu jurnal itu dengan baik atau lumayan baik, atau minimal berusaha untuk mengenalnya, baik melalui teori yang sering dipakai di sana, kosakata yang sering dipakai para penulis di sana, dan tentu saja para penulisnya. Dan kalau itu online, baca aims dari jurnal itu, biasanya itu ada di website. Baca sekali, 2 kali, 3 kali. Itu nggak panjang, biasanya 2-3 paragraf aims itu. Jadi nggak butuh waktu banyak untuk baca itu. Supaya apa? Supaya mengerti apa yang menjadi tujuan atau maksud dari jurnal itu. Dan bikin cover letter yang menempatkan draft yang Anda submit ke jurnal tersebut berada segaris dengan aims dari jurnal tersebut. Saya percaya bahwa draft kami ini akan sesuai dengan aims dari jurnal ini di titik ini. Misalnya saya bisa bagi nanti cover letter, contoh cover letter untuk jurnal.
Ada nggak? Ini contoh cover letter. Dear Antipode editors, we are submitting our paper to Antipode as we believe the Marxist-inspired political economy analysis we use to understand processes reproducing unevenness in the megacity of Jakarta aligns closely with the values of the journal. Itu tadi, segaris aligns, bertemu dengan values of the journal. Kami udah pelajari aims dari jurnal itu. Our analysis is motivated by the desire to produce radical change in the inequalities of lived experiences of current residents in the city. We employ critical urban theory in order to imagine different historical pathways and therefore different futures for the city. The problem we address, bla 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 bla. Tapi saya pikir yang paling penting tuh kalimat pertamanya tuh. We used to itu. In the megacity of Jakarta aligns closely with the values of the journal. Berada segaris, sangat dekat dengan nilai-nilai yang dipeluk oleh jurnal ini. Jadi orang bacanya, oh iya, benar nih dia teorinya, kemudian temanya to understand processes reproducing unevenness in the megacity of Jakarta, itu temanya kan. Teorinya, Marxist-inspired political economy, analysis, itu aligns dengan values of the journal. Itu contoh cover letter. Saya lampirkan di situ. Nah, contoh cover letter. Kemudian yang keenam, dia itu adalah bagaimana tips menyusun kerangka berpikir untuk penulisan agar alur tulisan mengalir dan concise. Itu dari outline itu yang saya coba tunjukin tadi itu sebenarnya satu hal yang penting di dalamnya tuh menurutku, yaitu internal logiknya atau logika internal dari outline itu. Atau kalau kita lihat dia sebagai external expression, ekspresi eksternalnya itu adalah storyline-nya, bangunan ceritanya. Jadi harus ada ceritanya orang menulis itu kan. Kalau nggak ada ceritanya, setelah dia baca satu paragraf, dia nggak tahu apa yang menjadi misteri dalam artikel itu. Orang akan pergi, nggak melanjutkan baca. Atau setelah dia baca satu halaman dan pindah ke section berikutnya, dia merasa nggak nyambung. Storyline-nya nggak, dalam tanda petik, bulat, nggak utuh, pecah gitu. Itu karena apa? Karena nggak ada internal logic yang bagus dari satu ide. Jadi secara simple, outline itu harus ada internal logic yang kuat. Dan itu seharusnya kelihatan sejak dari draft abstrak di dalam outline sampai abstrak final nanti ketika artikel itu dipublish. Tentu saja di tengahnya ada berbagai macam proses yang membuat itu semakin kokoh. Dari draft abstrak ketika bikin outline, buka atau kembangkan draft abstrak tersebut menjadi outline. Jadi ide dasar tadi, dari ide dasar menjadi abstrak, kemudian dikembangin menjadi outline. Dan kalau perlu, sambil ngobrol dengan teman, tes itu abstrak Anda atau outline Anda, apakah sudah logis dan rasional. Bahkan kalau perlu dengan orang yang tidak berada di bidang studi atau lapangan yang menjadi rimba atau tempat bergulat Anda belajar, bukan di lapangan politik misalnya. Dengan orang-orang yang bahkan bukan orang di bidang studi itu, coba sampaikan dengan bahasa simple yang bisa dimengerti oleh orang yang bahkan tidak ada di bidang studi Anda, dengan kosakata yang simple, tapi dengan internal logic yang kuat, sampaikan idenya, dites dengan orang tersebut, apakah sudah logis atau rasional. Kalau Anda bisa menjelaskannya kepada orang yang bukan di bidang studi Anda, dengan bahasa yang sederhana, dan orang mengerti, dan orang bisa menilai, oh nggak logis argumenmu, atau nggak rasional, saya pikir Anda sudah pegang itu internal logiknya. Kemudian ada chat, sorry. Oke, materinya nanti bisa dibagi.
bagaimana contoh abstrak? Ini adalah contoh abstrak saya kutip dari yang kami tulis saya dengan Michelle dan Margaret tahun 2018 kami publikasikan di jurnal bernama Antipode, Radical Journal of Geography. Saya akan coba bedah abstrak ini. Apa sih yang ada di dalamnya? Apa sih yang ada dalam elemen abstrak itu, dalam abstrak contoh ini? What this article is all about. Artikel ini tentang apa? Kalimat pertama dalam abstrak itu, this article analyzes processes of uneven urbanization by looking at flood infrastructure. Artikel ini tentang apa? Satu kalimat. What this article is all about. Ini semuanya tentang apa? Satu kalimat apa? Yang kedua, what theory and method. Combining the conceptual frameworks of uneven development with the political ecology of urbanization, we use flood infrastructure as a methodological device to trace the processes through which unevenness occurs within, but also far beyond the city of Jakarta, Indonesia. Teorinya adalah combining the conceptual frameworks of uneven development with the political ecology of urbanization. Method, we use flood infrastructure as a methodological device to, untuk apa? Untuk bla 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 bla. What for? Untuk apa kami melakukan semua itu? Harus ada untuk apanya. We do this to show how the development of flood infrastructure in Jakarta is shaped by the logic of capitalism through mutually implicated tendencies of socio-natural differentiation and equalization. Dan kemudian apa yang terjadi? What happens? These processes render waters, resources, and labor as similar across places and times to produce different spaces for different populations within and beyond city boundaries. Ini yang terjadi. Proses itu meletakkan air, sumber daya, dan buruh sebagai sama semuanya di banyak tempat untuk memproduksi ruang dan populasi yang berbeda, baik itu di dalam maupun di luar batas-batas kota Jakarta. So what? Itu biasanya pertanyaan yang paling mematikan itu, baik dalam ujian proposal maupun presentasi apa gitu. Misalnya seorang sudah bicara banyak, aku mau ini, itu, ini, orang nyimak diam, kemudian orang nanya, terus kenapa? Njuk ngopo, itu bahasanya. Njuk ngopo. Itu menurutku pertanyaan yang paling mematikan, karena nggak gampang dijawab njuk ngopo, terus kenapa? So what? Itu tuh nggak gampang menjawab itu. Nah, jadi untuk apa? This theorization reveals how, bla 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 bla, itu. Harus ada, harus kejawab tuh menurutku, so what question itu. Kalau nggak, bahaya banget. Kalau nggak kejawab njuk ngopo itu bahaya tuh kalau nggak bisa dijawab. Dia kayak macet. Maaf ya, kayak macet-macet temennya. Udah mau habis kok ininya, slide-nya. Yang berikutnya adalah berapa lama tuh durasinya. Dalam kasus artikel yang saya sebutkan di awal tadi di Journal of Peasant Studies itu, submission mulai Juli 2020 dan publish Januari, berbagai proses di dalamnya. Review pertama setelah 6 bulan, 15 Januari 2021, Juli sampai Januari 2020. Kemudian direvisi setelah 3 bulan, disubmit revisinya bulan Maret 2021. April, Mei, Juni, 3 bulan kemudian dapat komen kedua, pada bulan Juni, direvisi lagi pada akhir Juni, 1 bulan, tidak sampai karena biasanya makin sedikit masalahnya. Dan dinyatakan diterima pada bulan Oktober 2021 dan secara online dipublish pada bulan Januari 2022. 1,5 tahun mulai dari submission sampai publish. Menulis draftnya untuk disubmit itu, saya pikir dalam kasus yang satu itu termasuk membaca semua teorinya, itu barangkali 2 tahun saya atau kami habiskan. Jadi total sekitar 3,5 tahun. Itu yang saya alami. Dan yang paling seru saya pikir adalah proses reviewnya. Bagaimana siklus review itu berjalan. Saya ada lampirkan ininya, contohnya. Ini tadi contoh outline.
Ini contoh outline nomor 2, contoh cover letter, dan contoh review. Sebenarnya ini panjang. Kalau tertarik nanti saya bisa bagi file terpisah ke puluhan halaman, berbalas-balasan bagaimana antara reviewer, antara editor dengan mengirim surat dari 3 orang reviewers, kemudian dibalas, diperbaiki, dan bikin surat kepada mereka, direview lagi, dibalas lagi, diperbaiki, bikin email, dan seterusnya. Itu panjang dan harus detail, jelas, tepat gitu supaya orang membacanya mudah, orang nggak bingung. Kita membalasnya nggak bikin orang bingung, dan apa yang dibalas itu benar-benar mencoba menjawab apa yang mereka komentarin gitu, nggak ngelantur kemana-mana, sambil menjaga tetap supaya artikel itu nggak compang-camping, tetap fokus gitu. Kira-kira begitu teman-teman dan Pak NHS semuanya. Terima kasih. Menurutku itu adalah masalah itu tuh, relevansi dari apa yang kita garap. Baik itu relevansi sosial biasanya. Dan saya lihat semakin ke sini apa yang dimaksud dengan relevansi sosial ini semakin bukan cuma menjadi ada dalam tulis-menulis, tapi dalam juga proyek riset. Misalnya saya 3 kali terakhir ini terlibat melamar riset dengan lembaga bernama NWO Belanda itu, kayak BRIN-nya Belanda. Itu selalu ada societal relevance atau relevansi sosialnya apa. Nah, dalam artikel juga menurutku itu, Bu. Jadi relevansi, so what question itu adalah kelihatannya bagiku, atau kalau bisa saya bilang cepat-cepat, itu adalah meletakkan relevansi sosial dari riset atau artikel yang Anda kerjakan. Yang seharusnya ada, karena satu riset itu kan pasti lahir dengan motivasi tertentu kan. Apakah untuk menjawab misteri yang Anda ingin tahu, atau ingin menjawab permasalahan tertentu, misalnya kalau kasus Semarang, amblesan tanah atau banjir yang relevan secara sosial karena banyak korbannya, atau ingin bikin kebijakan yang lebih baik, kayak itu Bu Eva, kurang lebih ya. Iya, saya coba ini tadi yang disampaikan Pak Lubis itu. Ini Coba catat Lubis, ya di sini. Lubis sama Sumatera Utara itu bagaimana Pak Lubis ini? Iya. Horas Medan. Horas Medan. Horas. Itu persis itu menurutku, semua permasalahan itu kira-kira yang terakumulasi dari omongan Pak Lubis, Bang Lubis itu. Dan kita akan alami. Atau tulang Lubis itu. Dan itu harus diurai itu satu-satu. Bagaimana sudah ikut kuliah, diskusi, presentasi, tapi isunya belum spesifik, terlalu dangkal, tidak memberikan kebaruan, lemah dalam referensi, bacaan masih seputaran lokal yang dalam saya artikan dalam bahasa Indonesia atau bagaimana lokal tadi. Kemudian jurnal-jurnal internasional itu punya kriteria-kriteria sendiri. Itu tadi masalah yang kita bicarakan itu kan. Kurang lebih memang tidak, barangkali bahasanya beda. Yang bisa saya sampaikan kepada tulang Lubis adalah bahwa itu menurutku kalau berada dalam S3, semua skill itu yang harus dipelajarin tuh. Kan berapa tahun tuh programnya? 3-4 tahun barangkali ya. Itu yang pelan-pelan dibangun. Bagaimana supaya familiar dengan jurnal, dibaca, bagaimana menggunakan Web of Science, Google Scholars, atau juga saya tadi ngomong soal apa tuh, alert dari jurnal itu, supaya itu semua skill itu. Dan kalau tidak, bahkan Google Search Engine, aku pikir itu yang simple. Kalau misalnya soal bahasa lokal tadi, seputaran lokal bahasa Indonesia, saya sampai sekarang membaca dalam bahasa Inggris, kalau nggak ngerti masih cari di Google itu artinya apa. Bagaimana supaya benar-benar itu menjadi habit gitu. Kalau nggak ngerti, nggak ditinggal gitu, tapi dicari tahu gitu. Itu pelan-pelan yang harus dibuka satu-satu. Dan aku pikir memang tidak ada tulang cara cepatnya tuh, harus agak sabar menghadapi ini. Kalau kita ngomong soal kita nggak ngomong
jalur cepat ya, karena saya mendengar gosip ada orang bayar sekian disuruh bikinkan siapa. Bukan itu yang kita omongkan kan. Semoga membantu tulang. Itu program doktoralnya berapa tahun ya? 3 tahun dirancang, Pak. 3 tahun. Nah itu dia. Itu yang aku coba tangkap tadi Mbak Elisa double L ya, sorry. Elisa Vikalista yang sampaikan. Aku nyampaikan beberapa poin dan kayak dicoba lagi diperdalam. Fokus satu atau beberapa jurnal, belum familiar dengan jurnal yang kita tuju, suka bolak-balik dengan tema, menulis berdasarkan data yang ada, sementara jurnal belum tentu cocok. Soal review, bagaimana melewatinya dengan cepat. Kalau satu review aja, apalagi 2, apalagi 3 udah bikin pusing. Bahasa Inggris menjadi kendala. Apakah kita mencari teori dulu atau kasus dulu, dan deadline dulu cepat. Nah, kalau yang saya alami, bagaimana itu bekerja, proses itu, di tahun pertama itu adalah bikin proposal kan. Yang ada dalam proposal itu tentu saja apa tuh latar belakang, masalah, pertanyaan riset, teori, metode atau cara yang dipakai untuk menjawab pertanyaan riset. Nah, ada teori di situ. Jadi sebenarnya ketika saya nggak tahu kalau misalnya 3 tahun programnya, barangkali berapa bulan, 6 bulan dipakai untuk nyusun proposal. Selama 6 bulan pertama itu orang seharusnya sudah sedikit tidak nol lagi dia, karena dia sudah ada teori di situ. Jadi apa yang kita diskusikan fokus pada satu atau beberapa jurnal tertentu, kelihatannya orang itu sudah menemukan buku atau jurnal yang dia senang, yang cocok dengan tema atau yang kira-kira nyambung dengan tema yang dia garap di 6 bulan pertama itu. Tinggal di set misalnya apakah konsumsinya buku atau konsumsinya artikel atau dibagi atau bagaimana supaya orang terekspos dengan dunia jurnal itu sehingga seharusnya permasalahan belum familiar itu teratasi. Kemudian bolak-balik antara call paper itu mudah terdistraksi memang. Ya itu tantangannya persis di 3 tahun itu, bagaimana supaya fokus menggarap tema yang sama, termasuk juga dalam conference atau call for paper itu, atau call for artikel itu, abstrak itu. Kalau Anda terupdate dengan dinamika pengetahuan yang sedang berlangsung di kancah rimba raya global tadi itu, kalau Anda berlangganan dengan alert dari jurnal-jurnal itu, setiap ada artikel baru, Anda dikirimin email, dan baca cepat judulnya atau abstraknya, kalau nggak punya waktu membaca semua artikelnya. Tapi poin saya, Anda tahu apa yang sedang diperbincangkan orang dalam rimba raya akademik. Ini rimba raya benar nih, dunia akademik ini. Banyak lorong-lorongnya, banyak wilayah-wilayahnya yang kita nggak tahu, gampang tersesat banget di situ. Kalau Anda terinformasikan dengan itu, maka seharusnya Anda tahu, menurutku dengan sendirinya Anda akan tahu di mana ada seminar-seminar yang tidak membuat Anda terdistraksi, di mana tema-tema yang Anda riset itu didiskusikan dan ketemu orang-orang yang memang memperdalam itu supaya Anda makin fokus. Jadi itu sepertinya yang menjadi benang merah baik dari pertanyaan Pak Lubis dengan Bu Elisa ini. Bagaimana supaya mahasiswa atau scholar atau penulisnya itu tuh dia tuh berada dalam lingkungan atau habit atau satu bubble dari orang-orang yang memang mendalami masalah yang sama dengan dia, sehingga dia tahu perkembangan terakhir dari tema itu apa. Dan itu yang saya maksud tadi, apakah menggunakan alert submission dari jurnal tertentu, apakah mengikuti Facebook mereka, apakah mengikuti Twitter mereka, media sosial mereka, YouTube mereka. Supaya apa? Supaya ngerti perbincangan apa yang sedang berlangsung dalam rimba raya, di mana dibayangkan Anda berada dalam satu bubble tertentu itu. Ngerti apa yang ada dalam bubble itu. Dan kemudian soal data, nah ini memang statement saya tadi problematis. Tapi kalau Anda dalam satu tahap disertasi,
kalau memang mengharuskan disertasinya adalah dengan skema by articles itu, memproduksi 3 atau berapa artikel, saya disertasi skema by articles, kontrak saya dengan pembimbing dulu, kesepakatan kami menulis 4 artikel, saya akhirnya nulis 5. Itu dari awal proposalnya di set untuk mengeluarkan artikel. Ada satu bagian dalam proposal itu, 4 tema artikel yang akan saya tulis dalam proses PhD adalah 1, 2, 3, 4. Dan semua data itu, termasuk jurnalnya, saya karena di outline tadi kan ada jurnal yang ditarget. Termasuk jurnal yang ditarget itu, saya mentarget artikel 1 jurnal A, artikel 2 jurnal B, artikel 3 jurnal C, artikel 4 jurnal D. Ada perubahan, tapi ada target dari awal. Dan kemudian metodologi riset Anda, kerja lapangan kalau itu berdasarkan kerja lapangan, kerja arsip kalau itu berdasarkan kerja arsip, wawancara apa, FGD dan seterusnya. Itu semuanya diset untuk memenuhi apa yang dijanjikan di proposal. Memenuhi 4 artikel dengan 4 tema, dengan menyasar 4 jurnal tertentu yang masing-masing membutuhkan data yang spesifik dan tertentu. Supaya apa? Supaya data Anda cocok dengan apa yang ingin digarap. Jadi didesain proposal itu dari awal menurutku dikunci di sana, tapi karena itu dia perlu dibaca, diuji proposal itu oleh siapa? Oleh diskusan teman sendiri atau juga oleh pembimbing supaya dinilai apakah janji-janji, proposal itu kan janji-janji itu, termasuk riset pertanyaannya apakah dangkal atau apa, supaya dinilai apakah layak atau enggak. Dan orang menggarap proposal itu enggak sendiri, kan dibimbing, baik secara periodik, sekali sebulan ketemu, sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau sekali berapa. Dalam kasus saya, 6 bulan awal sekali 2 minggu saya ketemu supervisor. Saya mulai dari seorang engineer yang saya lulus dari teknik dan S1 S2 dan sebenarnya menyeberang ke ilmu sosial di S3. Ya waktu di Jogja saya baca-baca ilmu sosial, tapi bukan seperti halnya para scholars yang profesional, akademia profesional membacanya. Cuma membaca ilmu sosial gaya anak jalanan Jogja atau Semarang itu yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan effort yang lebih banyak untuk masuk ke dalam dunia akademisi ilmu sosial dibandingkan dengan gaya baca jalanan di Jogja atau Semarang itu. Misalnya apa? Misalnya kalau gaya baca buku di Jogja tuh membaca buku yang disenangin Romangun, misalnya saya bilang tadi saya baca ujung ke ujung, saya cari di perpus ujung ke ujung. Tapi begitu saya masuk teori sosial di S3, itu bukan teori sosial Romangun itu. Bukan itu yang harus dibaca, buku teori yang harus saya baca. Dan saya dari seorang engineer itu bergerak menjadi, saya pikir sekarang saya lebih banyak menjadi social scientist. Dan prosesnya setiap 2 minggu ketemu, ngobrol buku apa, pembimbing merekomendasikan apa, saya baca, dan benar-benar kayak bekerja untuk itu. Misalnya mulai pagi sampai sore, misalnya di kantor, mulai datang jam 9, pulang jam 5, kadang-kadang lebih. Sekarang kalau saya punya waktu, saya lanjut lagi malam. Kayak baca gitu. Memang membaca, tugasnya belajar, mempelajari buku atau artikel-artikel yang disarankan atau yang ditemukan sendiri. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi waktu bikin proposal, mendesain tadi itu supaya nggak meleset. Kira-kira itu. Apakah dari, termasuk deadline tadi, semua di set di proposal itu, ada timeline, ada schedule kan? Termasuk apakah teori atau kasus dulu, semua menurutku dua-duanya berjalan berbarengan secara dialektis, bisa dibolak-balik, kadang-kadang fokus di teori, kadang-kadang fokus di kasus, tapi itu bukan proses yang saling meniadakan, dia tuh saling berhubungan keduanya, nggak bisa dipisah. Kalau saya melihatnya begitu, Bu Elisa, atau Mbak Elisa Pikalista, semoga membantu ya. Iya, makasih Mbak Yuni atas pertanyaannya. Punya grup mau mencoba praktik, ya bagus menurutku kalau grup. Kemudian tips mencari ruang kosong atau shortcut untuk tema-tema tadi itu. Saya belum punya Mbak bagaimana tipsnya, yang saya jalanin kayak tadi aja yang saya cerita prosesnya. Saya menerimanya sebagai proses belajar aja, dan kalau misalnya PhD itu tadi saya terbuka ya, saya menjalaninya 6 tahun, orang lain
program saya sebenarnya 4 tahun aja, tapi saya menjalaninya 6 tahun. Jadi saya bukan mahasiswa yang cepat. Kalau di 3 tahun tadi kata Pak NHS, saya 6 tahun, jadi saya terlambat sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya shortcut itu terus terang saya nggak punya, Mbak, karena saya sendiri terlambat gitu. Kemudian pengalaman pertama dalam menyusun artikel pertama kami dari bagian disertasi itu dipublikasikan 2018 soal banjir Jakarta. Saya mulai PhD 2015, tahun ketiga. Barangkali kalau nggak salah ingat, tahun pertama saya nyusun proposal, selama 1 tahun baru dipresentasikan, ada go and no go, lulus atau nggak lulus proposal. Ada yang nggak lulus, ada yang lulus. Saya lulus, baru kemudian fieldwork 2016, 2 tahun. Tahun ketiga mulai menulis 2017-18. Tahun keempat itu berarti 2018, bukan tahun ketiga, karena 15, 16, 17, 18. Tahun keempat baru artikel 1 dari 4 yang dijanjikan. Ya, begitu. Jadi saya kalau soal shortcut tadi tidak punya, Mbak. Kemudian soal itu yang pengalaman. Saya pernah ditolak jurnal dan menurut saya dalam saya yang yang sudah publish saya 4 itu komentarnya menurut saya pedas-pedas, dan ini mungkin penting ini bagi teman-teman. Ketika mendapat satu review terakhir, kami mensubmit satu artikel soal Semarang di jurnal bernama Urban Studies. Saya nge-lead proses itu dan ada 3 reviewers dan panjang sekali, banyak sekali. Ketika sekali membaca itu memang langsung kayak down gitu secara mental. Sialan nih, sialan. Saya biasanya semakin kesini semakin terlatih menghadapi yang begitu-begitu. Setelah saya baca sekali, saya diamin. Saya tidak kirim email ke siapa-siapapun, termasuk teman-teman saya yang menulis. Saya tidak kirim WA karena saya emosi kan membaca komen itu. Saya baca email sekali, saya baca, saya tutup. Saya tidak bincangkan itu dengan siapapun. Paling saya forward ke authors yang lain, tapi saya tidak nulis apapun. Ini ada dari jurnal gitu aja. Saya tidak komen apapun karena emosi, kayak marah gitu menerima itu. Karena udah capek kan, dia udah capek dan dia kayak benar-benar dikulitin itu sama reviewer itu kan. Saya tidak komen apa-apa sampai saya baca lagi, saya pikirkan, dan saya menemukan bahwa komentar itu benar gitu. Komen-komen mereka benar. Saya sampai pada satu titik menerima komentar mereka benar, baru saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dengan gembira. Bahkan teman-teman yang lain pada saat saya sudah menerima komentar itu dengan senang, udah bisa melihat positifnya. Banyak dari teman-teman itu beberapa kali saya lihat masih marah dengan komentar reviewer itu karena memang pedas kan ya. Pedas-pedas komentarnya. Orang lain kelihatannya belum bisa menerima, tapi setelah saya biasanya baca pertama marah itu, saya cari melakukan apa yang saya senang. Saya cari makan enak, saya jalan-jalan supaya emosinya stabil gitu. Karena menurutku kejam dunia itu. Terus terang aja, itu dunia yang sangat, dimana pekerjaan kita tuh dikulitin gitu. Benar-benar dikulit, teorimu nggak nyambung, ini nggak, datamu begini, bahasa Inggrismu jelek gitu. Itu tuh kejam kan. Tidak semua orang menulis komen dengan menenggang rasa, mencoba membuat orang lain tidak tersinggung. Itu tidak bernama reviewer itu. Dia bisa mengkomen apa saja, dan dia diberikan hak itu dipilih oleh editor untuk mengkomen karena dia dianggap expert di bidang itu. Dan opini yang dia sampaikan adalah opini seorang expert, opini 3 orang experts. Dan mereka itu tak bernama, jadi dia bebas-bebas saja tuh menulis tanpa menenggang rasa, bersopan santun. Ada yang sopan, saya suka artikel ini, saya sangat mendukungnya, tapi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah itu harus distabilkan. Kalau saya itu masih lumayan ya, ada bahasa-bahasanya ya. Iya. Nah itu kalau saya pengalaman ditolak, saya coba masuk jurnal teoritis namanya Progress in Human Geography, yang jurnal memang sangat bagus menurutku di field Human Geography. Kayak saya baca banyak di situ, tapi saya ditolak karena saya pikir alasan penolakan mereka masuk akal. Setelah direview ditolak oleh editornya.
Kemudian netralitas, kita ada dalam sebuah fenomena yang kita teliti, ya menurutku begitu. Kalau saya membaca atau menyimak komentar Mbak Yuni soal poin netralitas, saya sampai pada satu titik semuanya ini subjektif gitu. Bahkan saya bilang ke banyak teman itu, atau dalam banyak obrolan soal netralitas pengetahuan, saya terlahir sebagai orang Sumatera dengan marga batubara itu aja sudah politis, itu sudah statement politik. Apalagi bagaimana saya melihat dunia ini. Saya terlahir itu kan ontologi saya sebagai bosman batubara itu udah Mandailing Natal, itu udah politis. Kenapa bukan orang Jawa? Kenapa bukan orang Inggris gitu? Yang punya privilege yang gak usah belajar bahasa Inggris kan? Kenapa bukan orang Jakarta yang punya privilege nggak usah belajar bahasa Indonesia, dari lahir dia udah bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Mandailing, saya bahasa Mandailing dulu, pindah ke Jogja mulai bahasa Indonesia, kemudian belajar bahasa Inggris gitu. Kenapa saya tidak terlahir Inggris sehingga saya gampang menembus semua jurnal ini? Ini ontologi saya politis, apalagi cara saya melihat dunia ini atau epistemologinya pasti lebih politis karena ontologinya udah politis. Jadi yang saya pikir soal netralitas itu, kalau saya terima aja semua subjektif gitu. Kira-kira begitu, Mbak Yuni. Bu Yuni, semoga berguna. Pak NHS, saya balikin.